Zikarisasi dalam cerpen Rahaim. Beberapa orang berlarian menuju suatu arah. Dari jauh, tampak banyak warga berkerumun. Merasa penasaran, aku mempercepat langkah ke lokasi kejadian untuk mencari tahu penyebab kerumunan itu. Kasihan sekali nasib orang itu. Masih muda, tapi mati mengenaskan. Sepertinya dia seorang pendatang. Terdengar kasak-kusuk di antara mereka. Beberapa perempuan bercerita dengan penuh prihatin. Ada yang bereaksi ngeri dan ketakutan. Ada pula yang menjerit tertahan saat melihat jasad korban. Itu sekilas yang tertangkap indera pengamatanku. Namun kerumunan begitu padat hingga sulit bagiku untuk melihat. Aku memutuskan melewati saja keramaian itu. Ikuti kata hati, melangkah pergi ke rencana semula. Sudah 2 hari berjalan kaki tanpa lelah, dengan tekad membaca demi memenuhi janjiku kepada Zubaidah, gadis manis, bermata sayu, berwajah bulat, dan bibir yang ranum. Gadis berjilbab yang 3 tahun lalu telah mencuri hatiku. Kedua orang tua kami telah sepakat. Setelah Zubaidah selesai menempuh S2 di kota, kami akan menikah. Ya, tapi itu pun setelah 3 tahun dia mengabdi sebagai guru di daerah terpencil, seperti Desa Sungai Antu, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Ini di tahun ketiga, gadis pujaan hatiku menjadi seorang pengajar. Saat dinas untuk pertama kali, Zubaidah membawa kedua orang tuanya ikut serta. Sebab dia memang anak satu-satunya. Nah, ditambah ayah ibunya Zubaidah senang tinggal di pedesaan. Hari menjelang malam, ketika langkah kakiku memasuki sebuah desa. Karena tidak ada penginapan, aku putuskan menginap di musola yang bersebelahan dengan sebuah balai desa. Hanya untuk semalam, aku rasa penduduknya tidak keberatan. Sebab tempat tinggal Zubaidah harus melewati sebuah dusun lagi. Sedangkan kakiku ini terlalu lelah untuk dipaksakan berjalan. Hal itu pula yang membuat aku cepat terlelap tatkala tubuh menyentuh lantai musola yang beralaskan tikar bambu. Entah berapa lama aku terlelap, sayup-sayup terdengar orang membaca kalimat tahlil. Aku terbangun dan buru-buru bangkit mencari sumber suara. Tanpa rombongan manusia berduyun-duyun, barisan pengusung jenazah. Mungkin itu pemakaman korban yang kemarin ditemukan tewas di dalam hutan. Rombongan menuju ke arah musola. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Para pengusung jenazah kian mendekat. Sekilas tampak sosok yang amat aku kenal, berjalan di barisan tengah tepat di belakang pengangkat keranda. Zubaidah, desir suara di dada. Terpana aku melihat gadis yang amat kurindukan. Rasa bahagia menyelimuti jiwa. Dengan sumringah kusambut kedatangan Zubaidah penuh gembira. Ibarat pepatah, pucuk dicinta, ulang pun tiba. Gadis yang kucintai telah hadir di depan mata. Baidah, Baidah, panggilku.
Ia tak menyaut, malah terlihat sesenggukan seolah ditinggalkan orang yang amat dicintai. Selain itu, kedua orang tuanya juga ikut berjalan sambil menopang lengan Zubaidah. Gadis itu tetap cantik, meski sedang menangis. Tetapi mengapa? Siapa yang meninggal? Sudahlah nak, ikhlaskanlah, ujar Pak Cipto ayah. Zubaidah semakin dalam tertunduk. Tubuhnya kian terguncang hebat dengan air mata berlinang. Tak lama kemudian, warga pun ramai berdatangan. Banyak yang hendak ikut sholat jenazah. Aku heran melihat sikap Zubaidah yang mengabaikan kehadiranku. Dari tadi, ku panggil-panggil, ia tak bereaksi. Padahal suaraku cukup nyaring. Tetapi, ia tak peduli. Apa sebegitu berdukanya ia? Sampai keberadaanku tidak lagi penting. Walaupun begitu, ketika selesai sholat, rombongan bergerak menuju ke tempat pemakaman. Aku mengikuti dari belakang, mencoba menerobos barisan untuk mendekat padanya. Namun, hingga proses pemakaman selesai, aku baru bisa menyusul Zubaidah di barisan depan. Prosesi pemakaman selesai. Liang lahat telah ditutup tanah merah. Nisan dari papan pun bertengger di sana. Usai mendoakan jenazah, satu persatu warga meninggalkan tempat, kecuali Zubaidah dan kedua orang tuanya yang masih meratap sedih di samping makam, seolah belum sanggup kehilangan. Perlahan, aku menegur mereka, sekedar turut berduka cita, berharap kehadiranku dapat mengobati luka Zubaidah. Aneh, aku tetap diacuhkan. Ayo kita pulang, ajak Ibu. Sebentar lagi, Bu. Biarkan Baidah belum mau meninggalkan Mas Iqbal. Mas Iqbal, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ia menyebut nama? Atau Zubaidah telah memiliki kekasih lain yang sama semirip denganku? Dengan rasa kecewa, aku coba meraih punggung gadis yang kucintai. Tapi meraih angin, tubuh Zubaidah tak terjamah. Ya Allah, ada apa ini? Kaget bercampur ketika mengungkapkan nama yang tertulis di papan nisan. Iqbal bin Yusardi, tanggal 12 April 1988. Wafat tanggal 30 Juli 2017. Mas, mengapa kenyataan ini begitu pahit? Kau pergi meninggalkan aku dengan membawa semua janjimu tanpa menemui aku dulu, ya Allah. Tubuhnya kembali terguncang, air mata hujan para Zubaidah yang rupawan, sementara aku terdiam dalam kebisu. Sudahlah nak, ini sudah takdir Allah. Kau harus mengikhlaskan kepergiannya. Bu Cipto berusaha keras kepada anak gadisnya. Jenazah ditemukan dekat hutan. Tak ada yang bisa selamat jika terjebak di sana. Jelas Pak Cipto tak terluka. Sungguh malang nasib calon menantu kita ya. Aku masih tak percaya menatap gundukan tanah. Mencoba mengingat-ingat apa yang sudah terjadi. Gerimis turun. Meski siang, masih belum selesai bertandang. Mendung bergelayut, seolah ikut merasakan duka Zubaidah sekeluarga atas kepergianku yang tiba-tiba. Mataku namar, bulir bening merembes jatuh bersama air hujan. Semakin aku mengingat, semakin air mata ini menderas. Ya,
2 malam lalu, ketika baru tiba dengan menumpangi bus dari kota Pontianak, aku turun di sebuah halte tepi jalan. Karena arah ke desa Sungai Antu sangat jauh dan harus ditempuh dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak melewati hutan. Konon, kata orang-orang hutan itu keramat. Siapapun bisa tersesat dan sulit untuk menemukan jalan keluar. Seperti ada kekuatan jahat yang sengaja menuntun langkah, berputar-putar dalam hutan hingga lelah. Bahkan manusia yang terjebak akan berhalusinasi, seolah-olah benar-benar melintas di jalur aman. Padahal tidak. Berhubung perjalanan masih jauh, aku memutuskan untuk beristirahat di sebuah gubuk yang tak sengaja aku temukan dalam hutan. Dikala tertidur, ada kekuatan yang menyerang tiba-tiba. Entah wujudnya seperti apa. Yang jelas, aku merasa tekanan berkekuatan besar yang meremukkan tulang belulang. Bukan hanya itu, rasa sakit dahsyat menyengat permukaan kulit, seperti tercabik-cabik, walau dalam waktu singkat. Detik selanjutnya, semua raib dalam gelap, hingga aku merasa tubuh ini ringan bagai selembar daun yang diterbangkan angin. Kini baru ku mengerti bahwa hanya ruh saja yang menyambangi Zubaidah, kekasihku tercinta. Aku telah tinggalkan dunia fana.